Ini adalah video lanjutan. Jadi kalau belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya. Kamu bisa klik link di kanan atas atau di kolom deskripsi. Negara Armenia, ini adalah negara Kristen tertua di dunia guys. Di negara ini kalian bisa menemukan lebih dari 4.000 monasteries atau biara-biara yang agamanya adalah Kristen Apostolik Armenia. Aku juga baru tahu ternyata ada aliran Kristen ini yang cuman ada di Armenia aja tentunya. Dan menariknya 92% penduduknya itu beragama Kristen Apostolik Armenia. Jadi benar-benar religius sekali. Dan biara-biaranya, monasteriesnya itu di atas bukit. Jadi kalian sepanjang jalan tuh bisa lihat kayak ada pegunungan, terus ada satu gereja. Bener-bener bagus banget. Nah, salah satu cara tergampang buat kelilingin tempat-tempat eksotis ini adalah dengan ikut day tour kayak yang aku lakukan. Ini aku bener-bener random aja guys. Jadi di Yerevan tuh banyak banget bus kayak minivan gitu di jalan yang mereka tempel spanduk pilihan paket turnya gitu loh. Dan udah ada harganya juga dan ada destinasi-destinasi yang dituju. Jadi kalian bisa langsung pilih di sana, bisa langsung deal. Harganya juga nggak terlalu mahal guys menurutku. Aku dapat diskon lagi dari 8.000 dram ke 5.000 dram itu sekitar 200.000 dan kita udah diajak keliling ke 4 tempat yang jauh dari kota. Itu menurutku lumayan murah sih. Walaupun mereka memang jualnya lebih ke transportnya sih, bukan yang kayak guided tour gitu. Jadi nggak ada guide-nya yang buat jelasin. Kita cuman kayak dibawa ke satu tempat, di drop, oke, kalian punya 30 menit atau 40 menit di sini. Aku tunggu kalian balik di mobil jam segini, terus kita lanjut ke tempat lain. Begitu terus selama 4 destinasi. Jadi bukan yang ada guide-nya ya, kita harus belajar sendiri tentang tempat itu. Destinasi pertama kita adalah Khor-Virap Monastery yang terkenal sekali akan view-nya guys. Sebenarnya ini kalau cerah, kita bisa lihat Gunung Ararat. Itu kayak salah satu gunung yang tercantik di Turki yang bisa terlihat dari monastery ini. Kalau cerah, sayangnya kita pas ke sana tuh lagi hujan, jadi nggak kelihatan. Selamat siang, sekarang jam 11, hujan guys. Ini lebih sedikit deras daripada kemarin. Walaupun masih gerimis tapi lebih deras. Destinasi pertama day tour adalah Khor-Virap Monastery. Kita tadi naik minivan kayak SUV gitu berenam plus supir. Ini kita juga nggak dikasih tahu cerita apapun background tentang monastery ini, cuman diantarin ke sini terus supirnya dah 40 menit silakan explore sendiri. Oke, ini adalah bangunan utamanya. Di sini kita bisa lihat ini tuh udah baru ya batu-batunya. Yang asli itu yang pondasi ini nih, yang masih kayak kurang berbentuk gitu, masih kasar. Ini yang udah halus tuh baru. Nih lihat tangganya halus banget. Oke, mari kita masuk. Wah, ini kayaknya pertama kali aku masuk ke gereja Apostolik Armenia. Khas cuman ada di Armenia aja. Cabang Kristen yang satu ini. Wah. Tapi perlu diingat ini udah baru semua ya batunya. Maksudnya udah nggak setua itu. Ini bahasa di sini, bahasa Armenia, alfabetnya beda sendiri. Ini ada kerudung buat perempuan karena masuk ke gereja harus pakai kerudung. Lilinnya mirip banget sama yang ortodoks juga. Wow, ini tempat duduk untuk para orang tua. Jadi ibadahnya mirip banget sama ortodoks, harus berdiri ya. Dan di sini adalah altarnya. Nah, di sini kita bisa lihat peninggalan dari monastery-nya. Ini batunya masih asli. Cuman ini udah ditambal ya guys, pakai semen. Pokoknya kalau kalian lihat semen tuh berarti udah baru. Ini juga dindingnya baru. Dan di atas ini adalah atap aslinya dulu kayak gitu. Masih pakai tanah liat. Ini juga masih asli. Bentuk gerejanya tuh mirip banget sama Russian Orthodox. Cuman yang membuat dia beda adalah batu-batunya ini pakai batu vulkanik guys. Oke, mari kita masuk ke ruang adorasi atau semacam ruang doa gitu.
Di sini ada tempat lilin banyak sekali. Nah, kalau yang ini tuh lebih tua dari bangunan gereja yang tadi ya. Karena ini masih pakai batu-batu, bahkan ini juga masih ada kontur kayak gini. Ini ada lukisan Tuhan Yesus. Dan menariknya di sini ada lukisan Bunda Maria bersama Yesus, cuman wajahnya, figurnya agak sedikit berbeda ya. Tapi memang itulah khasnya Kristen. Setiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing dalam gambar rupanya. Ini ada kayak chapel kecil gitu. Terus ternyata di belakang tirai ini tuh ada altar terpisah. Ada gambar Bunda Maria di sana. Dan ini ada bunga-bunganya menandakan masih aktif dipakai sampai hari ini. Nah, sekarang kita mau turun. Ini nggak tahu kemana, tapi ada tangga ke bawah. Ini jujur tangganya lumayan tinggi. Sekitar 2 lantai lah ke bawah. Lagi nunggu. Terus bagian bawahnya kayak miring gitu. Udah bukan vertikal lurus lagi. Jadi bisa sambil megang kamera. Nah, di bawah ruangannya kayak gini. Kayak sebuah kapel kecil, tapi ini lumayan dalam loh ya. Ini tangganya yang tadi. Ada lampu. Ada lukisan ini. Terus ada tulisannya ini. Ini salibnya dan altarnya di sebelah sini. Nah, ini dia altarnya. Dan satu-satunya akses keluar masuk tuh dari tangga ini. Jadi ini kita lagi pada ngantri mau balik naik lagi. Banyak sekali kayak kapel yang kita harus turun pakai tangga kayak gini, dan bener-bener lubangnya tuh kecil banget guys. Ini lihat ya, ini tangganya. Atapnya tuh cuman secuil petak itu doang. Jadi bener-bener ini bahkan lihat nih. Nih. Ini kepala bisa-bisa kejedot loh, bahaya banget. Kecil banget gapnya. Jadi ada 2 lubang. Di sini ada 1. Di sana yang tadi tangga tinggi. Menarik. Khor-Virab ini berarti deep dungeon atau persembunyian yang dalam. Karena pada abad keempat, Santo Gregorius sang pencerah itu diasingkan di tempat ini selama 13 tahun. Aku lanjut jalan ke bagian ujung dari monastery ini. Ini aku lumayan bingung guys. Di depan tuh kayak sebuah kota mati. Kayak dulu tuh ada pemukiman, tapi gak tahu kenapa sisa tiang-tiang doang. Gimana, coba kalian lihat tuh. Dan itu juga banyak sekali kayak sarkofagus, peti mati dari batu gitu loh. Ada apa di tempat ini? Oke, stop berikutnya kita diajak ke wine house. Mari kita belajar sebentar. Banyak gentong-gentong nih, kayaknya bakal wine tasting. This peach brandy. Peach. Yes, peach brandy. Peach Очень brandy. это вкусно. Peach коньяк. Почему? Cheers. Давай, даю тебе компот, да? Do I have to take Ура. this one shot? Ладно. One shot? Ань, это попробуйте, это компот. Возьми, это персиковый компот, возьми. Kuat banget. Никак не верю. Возьми, это персиковый компот. Sekelen utelu. I don't used to drink in the book. Yes, this. Very good. How many percent alcohol? Yes, 52. 52. Ini rotinya namanya lavash dari Armenia. Oke, tipis banget. Terus garing-garing. Don't put that much. Oh, udah nggak minum lagi. Only taste. Udah puyeng guys, langsung puyeng. Baru 2 cup. Цвет, да, другой. Да, первое Пуем считается банget. у нас белым. Tiga cup ya. Peach, apricot sama coklat. Nggak kuat. Orang kunci lucu. Андре. Ini mereka lanjut minum yang wine. Aku udah nggak kuat dan puyeng langsung.
Попробуй. Вот это вот прям чуть-чуть, смотри, какой красивый. Sekarang jam 1:30, kita lagi ada di Noravang. Ini adalah sebuah monastery juga. Wah, cakep banget. Terus ini masih hujan. Dan ini kayak banyak kabut gitu guys, asli. Ini kayak canyon gitu, cakep banget. Ini mengingatkanku akan Meteora, monastery di Greece. Aku pernah buat videonya, kalian bisa nonton di sini. Itu bener-bener cakep banget guys, di atas gunung. Nah, kalau Noravang ini 6 abad lebih telat daripada yang tadi, yang pertama. Dan ini udah gedung baru ya guys. Direnov tahun 98-97. Tapi masih sama, ini adalah Gereja Kristen Apostolik Armenia. Dan tadi kita OTW ke sini tuh lewat jalan ini guys. Jadi bener-bener berkelok-kelok terus di antara lembah gitu. Ini ada Snow-Capped Mountains, gunung salju. Bener-bener cakepnya luar biasa sih ini. Sebuah monastery di atas gunung. Cuman ada di negara-negara tua doang. Oke, mari kita lihat ini apa ya. Wah, ini pas lagi ada imamnya. Mirip banget sama yang tadi. Altarnya tertutup gitu juga. Ini pas lagi ada imamnya guys. Dan di sini wanginya wangi dupa. Itu di dalam imamnya lagi sembayang, lagi berdoa. Dan ini berarti memang monastery-nya tuh masih aktif gitu loh, dipakai sebagai gereja. Menarik ya, menarik sekali sih. Aku baru tahu ada Kristen cabang Apostolik Armenia. Bahkan tadi aku Google, ada juga Katolik Armenia. Aku nggak tahu itu bedanya apa sama Katolik Roma, karena aku pikir Katolik tuh cuma satu. Tapi menariknya, tadi aku lihat statistik, Armenia tuh Katoliknya cuma 0,2%. Jadi 0,2%, gimana ceritanya ada Katolik Armenia? Mungkin itu campuran dari Apostolik Armenia dengan Katolik Roma kali ya. Gak ngerti juga sih, tapi sangat menarik. Bener-bener sangat menarik. Aku agak melipir sedikit untuk keluar untuk melihat view ini guys. Asli ini kalau cerah tuh cakep banget. Lihat, ini di antara canyons gitu, di antara lembah. Yang buat monastery ini unik adalah sebenarnya bangunan ini guys. Jadi gereja utamanya itu memiliki 2 lantai. Kalian bisa lihat ada tangga yang segitiga ini. Itu sangat jarang sekali. Hanya gereja ini termasuk unik. Kita coba masuk ruangan utama gerejanya. Cuman ini nggak langsung terhubung dengan lantai 2-nya. Karena lantai 2-nya tuh pakai tangga dari luar. Ini dia tangganya. Di sebelah kiri ada, kanan juga ada. Nah, dalamnya seperti ini. Ini dari abad ke-12. Cuman gedung yang sekarang tuh baru dibangun tahun 97. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada sebuah bangunan yang lumayan kecil. Kapel, mari kita masuk. Coba lihat. Ini harus menunduk masuknya. Oke, cuman seperti ini. Oke. Di sini juga ada museum, cuman ini bayar lagi. Dan kita cuma dikasih waktu setengah jam buat ngelihat monastery yang ini. Jadi kayaknya udah selesai. Ini sudah mau setengah jam guys. Dan di atas itu adalah kuburan dari salah satu imam atau orang kudus yang dulu menetap di sini guys. Lanjut ke spot keempat, kayaknya ini yang terakhir. Kita lagi ada di Bird's Cave. Ini juga dikenal sebagai Areni Cave. Dan untuk masuk sini bayar 1000 dram atau sekitar 39.000 rupiah. Nah, di Bird's Cave ini itu sempat ditemukan oleh para arkeolog winery tertua di dunia yang berumur 6.100 tahun yang lalu.
Berarti sekitar 4.000 sebelum Masehi. Ini tuh sejujurnya lumayan membingungkan karena guide bahasa Inggrisnya nggak terlalu ada. Dan terlihatnya jujur lebih kayak situs arkeologi gitu ya. Karena ini kalau nggak ada penjelasannya orang awam tuh nggak ngerti. Nih. Jadi zaman dulu banget manusia pernah tinggal di tempat ini. Di cave ini. Karena terlindung dari mana-mana lah ya. Dari badai, dari apapun. Rumah alami. Konon dari yang aku baca, ada sepatu berbahan kulit tertua di dunia yang ditemukan di sini. Related to funeral games as well as winemaking dating to 4000 BC, zaman ini, making this the oldest in the world. Jadi ditemukan, ini guys, gentong-gentong tempat wine tertua di dunia dari 4000 sebelum Masehi. Wah, ini guanya lumayan dalam dan enak sih sebenarnya, banyak ruangan terbuka kayak gini ya. Udah habis, sejujurnya ini masih menjadi situs arkeologi, kayaknya masih ditandain. Udah gini doang sih, cuman buat lihat gentong-gentong ini. Masih terus digali. Udah gini doang. Sejujurnya di sini aku lebih belajar kayak cara arkeologis buat koordinat sih. Dibuat kayak catur gitu. Terus ditandain pakai alfabet sama angka. Sebenarnya di sini banyak banget kelelawar, ada 30 jenis di gua ini doang. Cuman ya karena kelelawar masih pada tidur ya, ini siang, jadi nggak bisa lihat juga. Jadi bingung sebenarnya apa yang dilihat di sini selain situs-situs arkeologi seperti ini. Balik lagi ke kota Yerevan jam 6:10, aku langsung makan burger. Kebetulan ada burger di dekat situ yang lumayan enak. Habis itu jam 6:40 aku langsung menuju ke bus station buat balik ke Tbilisi. Jadi di Yerevan aku cuman semalam aja. Seperti halnya kemarin dari Tbilisi ke Yerevan itu view-nya cakep banget. Malam ini aku balik dari Yerevan ke Tbilisi itu juga cakep banget. Cerah, cuman karena gelap dari kamera tuh nggak kelihatan apa-apa. Tapi aku bisa lihat gunung-gunung es, aku bahkan melihat Gunung Ararat yang kemarin ketutupan, itu aku ngelihat malam itu. Dan menariknya guys, ada beberapa kali kita tuh nyelip polisi. Jadi kalian bayangin mobil polisi yang sirennya nggak bunyi sih, tapi lampu merah sama birunya tuh nyala. Nyelipnya tuh bukan kayak gitu, tapi shoot gitu loh. Jadi sangat agresif dan aku lumayan kaget, aman-aman aja. Untungnya kali ini nggak di-stopin polisi. Dan ketika sampai di perbatasan sama juga, di Armenia tuh lebih dicek lagi, kayak dicek magnifiernya, bla 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 bla. Pasporku diliatin semua halaman visanya. Dan ketika sampai di perbatasan Georgia, itu langsung dicap. Bener-bener kerasa bedanya antara imigrasi Armenia yang lumayan ketat dengan Georgia yang langsung dengan santainya menjawab welcome back gitu. Dan itulah perjalananku ke Armenia. Menurut aku cakep banget kotanya. Kalian harus lihat monasteries-nya, bener-bener kayak di negeri dongeng. Apalagi kemarin aku dapat cuaca yang rada-rada misty, hujan, berawan gitu, jadi bener-bener kerasa negeri dongengnya. Terus juga kalau kalian ke Armenia, kalian juga bakal bisa lihat prosesi ibadah Kristen Apostolik Armenia itu seperti apa. Sangat unik sekali. Lumayan mirip tata ibadahnya dengan Ortodoks Rusia, cuman beda bahasa dan agak sedikit beda lah. Dari arsitektur udah jelas beda ya. Cuman Armenia ini adalah negara yang sangat kaya sekali. Winery tertua di dunia itu ada di salah satu goa di Armenia guys. Berasal dari Armenia. Dan itulah yang aku bisa sajikan buat kalian tentang negara yang satu ini. Semoga suatu hari nanti kalian punya kesempatan buat mengunjungi negara Armenia. Thank you guys for watching. Bye-bye.